Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Jonjonan, kelompok 3 akan menjelaskan makalah dengan tema menemukan masalah problematik dan aktual menjadi tema penelitian bidang pendidikan agama Islam. Mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Tamsik Udin MPD. Anggota kelompok kami Ahmad Fudoli, Haflah Alpinas, dan saya sendiri Yopi Jonjonan. Pendidikan agama Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang lainnya. Banyak hal yang bisa dijadikan tema penelitian bidang pendidikan agama Islam. Mulai dari metode pembelajaran, misalkan metode pembelajaran dengan online, PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau dengan hybrid, yaitu pembelajaran dengan online dan dengan klasikal atau tatap muka, atau bisa juga metode pembelajaran yang klasikal, atau meneliti kurikulum, misalkan kurikulum 2013, 2000 kurikulum Merdeka, atau bahkan kurikulum Cinta. Dan kita bisa membandingkan antara kurikulum itu dan kita mencoba mencari persamaan dan perbedaan dan mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kurikulum tersebut. Atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas, perilaku guru di kelas atau di luar kelas, dan lain-lain. Kecermatan dan ketelitian bisa menjadi kunci dalam menemukan masalah problematik dan aktual menjadi tema penelitian bidang pendidikan agama Islam. Jadi seorang peneliti itu harus cermat dan teliti untuk menemukan masalah problematik dan aktual menjadi tema penelitian bidang pendidikan agama Islam. Dalam penelitian kualitatif itu ada masalah fenomenologis. Menurut Abdurrahman Asy'ari, masalah pada umumnya diartikan sebagai gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara kondisi ideal dan fakta, antara teori dan praktek. Kalau dalam istilah hukum itu ada the sane dan the solen. The sane itu adalah yang seharusnya, sedangkan the solen itu adalah kenyataannya atau faktanya. Dalam penelitian kualitatif, terutama penelitian fenomenologis, lebih cenderung mendefinisikan masalah sebagai kesenjangan antara teori dan praktek. Bahkan mendefinisikan masalah dalam penelitian kualitatif sebagai kontradiksi antara teori dengan praktek. Menurut Abdurrahman Asy'ari lagi, fenomenologis adalah ilmu yang mengkaji fenomena, dan fenomena adalah kejadian yang luar biasa, yang unik, yang berseberangan dengan apa yang terjadi pada umumnya. Dengan kata lain, fenomena itu merupakan kejadian yang bertentangan dengan teori pada umumnya. Paparan berikutnya yaitu terkait dengan grounded theory. Grounded theory ini merupakan salah satu penelitian kualitatif yang unik. Dikatakan unik dikarenakan teori ini di dalam melakukan satu penelitian tidak berangkat dari teori lama, melainkan membangun teori baru langsung dari data yang ada di lapangan.
Maka Abdurrahman Asy'ari mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini tidak dirancang dari awal. Penelitian ini menghasilkan teori dengan cara menghasilkan kesimpulan secara induktif terhadap data-data yang diperoleh dari mengamati praktik yang terjadi di lapangan. Masalah dalam penelitian grounded teori dapat diperoleh dengan mempertanyakan kebenaran dari suatu teori pada tingkat yang lebih jauh. Peneliti untuk masalah grounded teori ini harus pandai menemukan suatu asumsi yang mendasari kebenaran suatu teori dan menantang kebenarannya pada kondisi yang baru. Untuk itu, wawasan seorang peneliti tentu terkait dengan konsep konstruksi harus cukup luas. Tanpa wawasan yang luas, pertanyaan-pertanyaan kritis itu tidak akan muncul. Demikian paparan dari Tujuan grounded teori: 1. Membangun teori baru tentang fenomena sosial. Yang kedua, memahami proses, tindakan, atau interaksi secara mendalam. Yang ketiga, mengidentifikasi konsep dan kategori langsung dari dunia nyata. Ciri-ciri utama grounded teori: tidak diawali teori yang sudah ada, pengumpulan dan analisis data berlangsung bersamaan, fokus pada proses sosial dan interaksi, menggunakan teknik coding untuk membangun konsep. Tahapan penelitian: 1. Pengumpulan data awal, wawancara, observasi, dokumen. 2. Open coding, unit makna, label awal. 3. Axial coding, kategori, subkategori. 4. Selective coding, kategori, inti, dan relasi. 5. Menyusun teori, model atau teori konseptual. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, semi terstruktur, observasi langsung, studi dokumen dan catatan lapangan. Pengumpulan data bersifat terbuka dan berkembang seiring analisis. Validasi dan keabsahan: 1. Theoretical sampling, memilih informan sesuai kebutuhan teori. 2. Triangulasi sebagai sumber data. Yang ketiga, memoing, catatan reflektif selama analisis. Contoh dalam judul PAI: 1. Membangun teori peran guru PAI dalam mencegah radikalisme di sekolah. 2. Model interaksi guru dan siswa dalam membentuk karakter Islami. 3. Teori internalisasi, nilai akhlak dan pembelajaran PAI. 4. Pembentukan kesadaran keagamaan mahasiswa.